Hai Ananda semuanya, kita mulai ya video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi pastinya hari ini ya Nanda. Oke Ananda, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran hari ini, Ustazah meminta semua anak-anak Ustazah di rumah itu sudah siap dalam belajar. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan pada hari ini? Yang pertama, Ananda sudah siap fisiknya. Yang kedua, Ananda sudah siap perlengkapan pembelajarannya. Seperti yang pertama, ada buku cetak di sekitar Ananda. Yang kedua, ada buku catatannya di sekitar Ananda. Dan yang ketiga, ada alat tulisnya di sekitar Ananda. Nah, kemudian Ustazah juga meminta semua anak-anak Ustazah untuk memulai kegiatan hari ini, Ananda sudah sarapan ya nak ya, supaya otak kita bisa menerima ilmu dalam video pembelajaran ini dengan baik, seperti itu. Nah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama di rumah masing-masing. Dilanjutkan dengan membaca ikrarnya dan murojaah hafalannya ya nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah percaya semua anak-anak Ustazah di rumah itu sudah membaca doa sebelum belajar yang pertama, yang kedua sudah membaca ikrarnya, dan yang ketiga sudah merojaah hafalannya. Baiklah Ananda, kita mulai materi hari ini dengan menyimak beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Ananda tahu apa pengertian dari suhu. Kemudian yang kedua, nanti Ananda bakalan mengerti apa saja ya jenis-jenis dari termometer yang ada. Yang ketiga, nanti Ananda bakalan tahu apa saja skala-skala suhu pada termometer yang telah digunakan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran yang terakhir, Ananda nanti bisa mengubah dari satu skala termometer ke skala termometer yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya nak ke bab baru yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, kita harus tahu dulu suhu itu apa. Pada kehidupan sehari-hari, suhu itu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya benda. Nah, di sini ada dua contoh yang Ustazah ambil. Satu batu es, satu lagi api. Nah, es dikatakan memiliki temperatur rendah, artinya dia dingin seperti itu. Kemudian api dikatakan panas atau bertemperatur tinggi seperti itu. Nah, jadi dari ini bisa kita simpulkan bahwa suhu itu merupakan ukuran ya, nilai untuk kita dapat mengukur seberapa panas benda itu atau seberapa dingin benda itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, termometer ini dia memiliki yang namanya sifat termometrik, yaitu zat yang berubah jika dipanaskan. Nah, jadi di dalam termometer itu terdapat zat yang bersifat termometrik. Jika dipanaskan dia bakalan berubah. Artinya dia bakalan naik atau dia bakalan turun seperti itu. Itu yang namanya termometrik sifatnya. Ya nak, kita lanjutkan. Termometer itu merupakan alat untuk mengukur suhu suatu benda atau sistem secara kuantitatif. Artinya dia bakalan menunjukkan angka dari suatu suhu. Kemudian termometer ini dibuat berdasarkan sifat termometer suatu bahan. Artinya termometrik ini yaitu mengalami perubahan fisis pada saat dipanaskan atau didinginkan. Nah, zat yang memiliki sifat termometrik ini yaitu contohnya adalah raksa dan alkohol. Jadi kalau Ananda punya termometer suhu tubuh di rumah yang manual ya, bukan yang digital, itu di dalamnya terdapat zat yang namanya air raksa atau air alkohol seperti itu. Jadi kebanyakan itu termometer itu kebanyakan dia menggunakan raksa. Nah, ini dia. Alkohol dan raksa digunakan sebagai pengisi termometer karena dia memiliki sifat termometrik.
Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis termometer itu ada termometer raksa ya nak, kemudian ada termometer alkohol, ada termometer gas volume tetap, ada termometer hambatan platina, ada termometer termokopel ya untuk listrik, kemudian ada namanya pirometer yang fungsinya untuk intensitas cahaya. Dia masing-masing berbeda, itu jangkauan pengukurannya per derajat Celcius ya. Jadi biasanya kita itu menggunakan yang air raksa karena dia bisa menghitung suhu dari min 40 sampai 350 derajat. Kemudian alkohol juga biasa juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu dia bisa mengukur suhu dari min 112 sampai 78 seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia contohnya. Satu, ada termometer biasa raksa, ada termometer digital. Kemudian kalau yang biasa kita pakai di sekolah itu termogan ya. Jadi dia dari scan tubuh, suhu tubuh kita. Oke, kita lanjut ke materi pengukuran suhu. Nah, dari termometer tadi kita terdapat yang namanya jenis-jenis skala pada termometer. Itu skala-skalanya ada yang namanya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Celcius lambangnya C, Reaumur lambangnya R, Fahrenheit lambangnya F, dan Kelvin itu lambangnya K. Nah, di sini ada 4 termometer yang Ustazah tampilkan. Ada satu pakai Celcius, satu pakai Reaumur, satu pakai Fahrenheit, satu lagi pakai Kelvin. Nah, di situ ada angka-angkanya ya. Nah, kelihatan sama anak-anak Ustazah ada yang namanya TA, itu adalah titik atas ya. Kemudian TB itu ada titik bawah. Artinya titik atas itu berarti suhu paling tinggi yang dapat diukur oleh termometer itu sendiri. Kemudian kalau TB titik bawah itu adalah suhu yang paling rendah yang dapat diukur oleh termometer itu sendiri. Kita ambil contoh yang pertama. Pada termometer Celcius itu titik bawahnya 0 dan titik atasnya 100. Berarti kalau kita menggunakan termometer Celcius, kita hanya bisa mengukur suhu sampai batas 0 ya. Mulai dari 0 sampai panasnya itu suhunya 100 derajat Celcius. Beda lagi dengan termometer Reaumur. Kalau termometer Reaumur titik bawahnya 0, titik atasnya 80. Artinya dia bisa mengukur suhu dari 0 derajat, tapi dia tidak bisa melebihi 80. Berarti dia hanya bisa mengukur suhu sampai 80 derajat Reaumur saja ya. Berarti lebih dari itu dia nggak bisa mengukur lagi. Oke. Beda lagi sama Fahrenheit. Fahrenheit itu dia hanya bisa mengukur suhu paling rendahnya itu cuma 32 ya. Paling tingginya dia lebih tinggi itu daripada Celcius dan Reaumur, yaitu 212. Nah, beda lagi sama Kelvin. Kalau Kelvin dia hanya bisa mengukur suhu paling bawahnya itu 273 saja ya. Nah, tapi untuk titik atasnya dia juga tinggi, itu 373. Nah, dari keempat jenis skala termometer ini dapat kita simpulkan bahwa beda termometer yang kita gunakan, beda juga titik bawah dan titik atasnya ya nak ya. Oke, kita lanjut. Konversi dari termometer satu ke termometer lain. Rumus konversi skala, nah ini dia, kita bikin Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin. Nah, kenapa untuk Fahrenheit itu dibikinnya kurang 32? Karena sedangkan di Celcius dan Reaumur tidak, karena di Celcius dan Reaumur itu titik bawahnya 0. Jadi nggak usah dia dikurang-kurang dengan siapapun. Nah, untuk Fahrenheit kenapa dia dikurang 32? Karena titik bawahnya itu berawal dari 32 seperti itu. Nah, Kelvin juga kenapa dia dikurang 273? Karena titik bawahnya itu mulai dari 273 saja, tidak dari 0 ya.
Jadi kalau misalnya kita bikin konversi skalanya, Celcius itu nilainya 5. Ini udah nilai ketetapan ya nak ya. Celcius nilainya 5, Reaumur nilainya 4, Fahrenheit itu 9, Kelvin itu 5. Nah, rumus yang pertama, jika yang ditanya T derajat Celcius, T itu anggaplah variabel saja ya nak ya, icak-icaknya nanti itu diisi dengan angka. Jadi T derajat Celcius yang ditanya, yang diketahui T derajat Kelvin dikurang 273, atau kebalikannya, kalau Kelvin yang ditanya berarti Celcius ditambah 273. Nanti kita lihat di contoh soal. Yang kedua, jika ditanya Celcius yang diketahui Reaumur berarti 5/4. Oke, yang ditanya yang di atas konversi skalanya ya. Yang ditanya karena dia Celcius, nilai konversi skala Celcius kan 5 tuh. Berarti 5/4 kali derajat Reaumur. Atau kalau yang ditanyanya Reaumur berarti nilai konversi skala Reaumur yang di atas. Nah, nilai konversi skala Reaumur itu kan 4, berarti 4 di atas 4/5 kali T derajat Celcius. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di contoh soal Ustazah jelaskan ya nak. Kita lanjutkan dulu sementara. Ini untuk hubungan jika Celcius yang ditanya, Fahrenheit yang diketahui, berarti kita 5/9 kali Fahrenheit kurang 32. Atau jika Fahrenheit yang ditanya dan Celcius yang diketahui berarti 9/5 tambah 32. Ya, lanjut kita dulu. Nah, di sini jika Reaumur yang ditanya, Kelvin yang diketahui berarti 4/5 kali Kelvin kurang 273. Atau kalau Kelvin yang ditanya, Reaumur yang diketahui berarti 5/4 kali Reaumur tambah 273. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Jadi, Ananda tolong perhatikan video penjelasan dari contoh soal berikut ini ya. Baiklah Nanda, kita coba jawab contoh soal yang tadi ya. Kita ambil beberapa sampelnya. Nah, kita tadi di tabel itu ada soalnya. Di sana kita ambillah soal nomor 1, itu katanya 40 derajat Celcius sama dengan titik-titik berapa derajat Fahrenheit. Nah, sebelumnya tadi seperti yang sudah dijelaskan, coba perhatikan di bagian sini ya. Ustazah ambil sedikit bagian di sebelah sini. Oke. Tadi penjelasan Ustazah ada yang namanya perbandingan nilai suhu pada skala termometer ya. Nah, perbandingan nilai suhu pada skala termometer itu tadi kan skala termometer ada yang Celcius lambangnya C, kemudian banding Reaumur lambangnya R, banding. Kemudian ada Fahrenheit lambangnya F, banding. Ada Kelvin lambangnya K. Nah, nilai skalanya itu sebesar kalau Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin itu 5. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini ya, soal-soal yang sebentar lagi akan kita jawab, kita menggunakan yang namanya perbandingan nilai suhu skala. Nah, jadi kalau nilai suhu untuk Celcius itu nilai skala suhunya ya, nilai skala suhunya Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Nah, kalau untuk Fahrenheit nanti ada penggunaannya kurang 32 atau tambah 32. Nah, gitu juga dengan Kelvin. Kalau Kelvin nanti ada yang kurang 273 atau tambah 273. Nah, kita lihat nanti di contoh soalnya. Oke. Nah, di sini Ustazah ambil konversi suhunya itu perubahan dari 40 derajat Celcius menjadi berapa Fahrenheit ya nak ya. Nah, mari kita selesaikan. Berapa titik-titik Fahrenheit. Nah, kita bikinlah yang titik-titik ini kita
analogikan dengan huruf T, derajat Fahrenheit ya. Nah, nilai T inilah yang akan kita cari. Kemudian nilai T ini kita langkah pertama untuk menyelesaikan soal di atas itu adalah kita masukkan nilai skala suhunya. Nah, untuk memulai atau memasukkan nilai skala suhu, siapa yang ditanya? Dia yang di atas nilai skala suhunya ya. Nilai skala suhu yang ditanya, dia yang di atas. Nah, yang ditanya adalah Fahrenheit. Nah, nilai skala suhu Fahrenheit adalah 9. Kita buat di sini 9 per Celsius, nilai skala suhunya 5 ya. Nilai skala suhu Celsius itu 5. Oke, kali nilainya si Celsius 40 derajat Celsius. Nah, karena yang ditanya Fahrenheit, maka yang kita gunakan di sini adalah tambah 32. Kenapa tambah 32? Karena pada termometer Fahrenheit dia tidak mulai dari 0, tapi dia mulai dari 32. Nah, karena yang ditanya Fahrenheit, maka harus kita tambah dia dengan 32. Nah, tambahkan ini, tambah 32. Oke, sudah. Nah, kemudian kita selesaikan lagi. Kita selesaikan yang di dalam kurung, ya nak. Oke, selesaikan ini. 5 sama 40 kira-kira bisa dibagi? Bisa ya. 5 bagi 5, 1, 40 bagi 5 itu sisanya 8. Nah, 8 kali 9 itu 72, tambah 32 di sini. Nah, berapa hasilnya? Itu adalah 104. 104 apa? 104 derajat Fahrenheit. Oke, ini dia hasilnya. Berarti 40 derajat Celsius berapa Fahrenheit? Berarti 104 derajat Fahrenheit. Nah, ini dia jawabannya. Oke, nah kita lihat perbandingannya. Jika Fahrenheit yang diketahui, Celsius yang ditanya. Nah, tadi ada ya di contoh soalnya itu, kita ambil soal nomor 2. Katanya di sana coba 50 derajat Fahrenheit, contoh soal yang kedua, sama dengan titik-titik berapa Celsius. Nah, yuk kita selesaikan. Seperti biasa kita bikinlah di sini untuk memudahkan kita T derajat Celsius. Kalau T derajat Celsius berarti dicarinya nilai T ya, nilai T. Berarti kita buat dulu nilai skala Celsiusnya berapa ya. Dia nilai yang ditanya, dia yang di atas, berarti 5 dulu yang di atas. 5 per nilai skala Celsius itu 9, berarti 5 per 9 kali 50 derajat Fahrenheit. Nah, kalau yang ditanyanya Fahrenheit itu dia tambah 32, kalau yang ditanya Celsius berarti kita pakai yang ini, kurang 32, berarti si Fahrenheit ini harus dikurang dulu dengan 32. Berarti kita tutup kurung dia seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya nak ya. Kalau yang Fahrenheit yang ditanya berarti selesaikan kali dulu baru tambah 32. Kalau yang ini kita kurang dulu si Fahrenheitnya dengan 32 baru kali dengan nilai skalanya. Nah, selesaikan yang di dalam kurung dulu. 5 per 9 kali 50 kurang 32 berapa? 18. Nah, 18 sama 9 bisa kita bagi? Bisa ya. 9 bagi 9 1. 18 bagi 9 itu adalah 2. Nah, 5 kali 2 sama dengan 10 derajat Celsius. Nah, inilah hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya. Berarti 50 derajat Fahrenheit berapa Celsius? Hasilnya adalah 10 Celsius. Nah, ini dia. Oke, nak. Oke, Ananda, kita coba contoh soal selanjutnya ya. Kita ambil soal yang nomor 3, yaitu tadi ada di sana 40 derajat Celsius berapa derajat Kelvin ya, berapa derajat Kelvin. Oke. Nah, ingat kalau Kelvin juga khusus spesial, dia seperti Fahrenheit. Termometernya itu tidak dari 0 tapi dari 273. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini ya, nak ya. Derajat Kelvin. Kita jawab bersama. T derajat Kelvin sama dengan buat nilai skalanya. Kelvin kan yang ditanya Kelvin berarti 5 per derajat Celsius berapa nilai skalanya? 5 juga, 5. Nah, kemudian kali 40 derajat
Celcius. Nah, kalau yang ditanya Kelvin, kita tambahkan dengan 273 ya, tambahkan dengan 273. Nah, selesaikan yang di dalamnya dulu. Oke, sudah. 5 sama 40. Nah, kebetulan di sini 5/5. 5/5 bisa dicoret aja ya, berarti 40. Langsung saja 40 tambah 273. 40 derajat Celcius tambah 273. Hasilnya adalah 3, 1, 3. Ya, 313. Betul tidak? 273 tambah 40 itu adalah 313 derajat Kelvin. Nah, ini dia hasilnya. Berarti 40 derajat Celcius berapa Kelvin? Nilainya adalah 313 Kelvin. Nah, ini dia, Nak. Oke. Nah, kita coba lagi, kita balikkan. Kalau yang diketahui Kelvin berapa Celcius? Nah, kita ambil contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat itu kita ambil misalkan nilainya 300 Kelvin berapa derajat Celcius. Nah, yuk kita selesaikan. T derajat Celcius, kita mau cari nilai T nih. Nah, buatkan nilai skalanya dulu. Nilai skala Celcius 5 per Kelvin 5 juga. Nah, kali 300 derajat Kelvin. Karena yang ditanya adalah Celcius, maka kita harus kurang dengan 273. Nah, kurang 273. Oke, 5 sama 5 bisa dicoret habis. Berarti kita selesaikan saja yang ini. 300 Kelvin kurang 273. Berapa, Nak? Ayo, 300 kurang 273. Coba cari di kertas buramnya masing-masing. Itu adalah 27 derajat Celcius. Nah, hasilnya segini. Berarti untuk 300 Kelvin, 300 derajat Kelvin berapa Celcius? Hasilnya adalah 27. Nah, ini dia. Jadi, di sini Ustazah ingin menekankan kalau untuk Kelvin, kalau yang ditanya Kelvin, Ananda harus tambahkan dengan 273. Kalau yang diketahuinya si Kelvinnya, Ananda harus mengurangi dengan 273. Seperti itu ya, Nak ya. Baik, kita coba jawab contoh soal selanjutnya. Tadi Fahrenheit dengan Celcius, kemudian Kelvin dengan Celcius. Kita ambil lagi Reaumurnya ya. Contoh soal yang kelima itu kita ambil misalkan 40 derajat Celcius berapa Reaumur. Nah, masih ingat ya nilai skala suhu tadi? Celcius gimana tadi? Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5 ya. 5 banding 4 banding 9 banding 5. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah derajat Reaumur. Derajat Reaumur berarti kita jawabnya T derajat Reaumur sama dengan nilai skala yang ditanya yang di atas. Nilai skala Reaumur itu adalah 4 per nilai skala Celcius itu adalah 5 kali, masukkan nilai ini 40 derajat Celcius sama dengan, coret yang bisa dicoret, 5 sama 40 bisa dicoret, 5 bagi 5 1, 40 bagi 5 itu 8. Nah, 4 kali 8 hasilnya adalah 32. 32 apa? 32 derajat Reaumur. Nah, ini di hasilnya berarti 40 derajat Celcius berapa Reaumur? Hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Oke, kita ambil contoh soal selanjutnya. Yang tadi misalkan kita balikkan lah. Misalkan ada 60 derajat Reaumur. Ditanyanya berapa Celcius. Nah, yuk kita selesaikan. Berarti T derajat Celcius sama dengan, nah, yuk masukkan nilai skalanya dulu. Nilai skala Celcius adalah 5 per nilai skala Reaumur adalah 4 kali, masukkan nilainya 60 derajat Reaumur. Oke, selesaikan. 60 bagi 4 bisa Ananda atau dia berkoma? 60 bagi 4 itu bisa ya. 4 bagi 4 1, 60 bagi 4 15. Nah, 15 kali 5 15 kali 5 hasilnya adalah
derajat Celcius. Nah, ini dia hasil akhirnya. Berarti untuk 60 derajat reaumur berapa Celcius? Hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Oke. Kemudian kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalkan kita ambil ini nomor 7 lah ya. Contoh soal nomor 7 itu 60 derajat reaumur berapa Kelvin. Nah, ya Kelvin lagi kita coba ya. Ingat, kalau Kelvin yang ditanya berarti harus ditambahkan dengan 273 ya. Nah, kita coba. Berarti T derajat Kelvin sama dengan Kelvin itu dia 5 per 4 kali 60 derajat reaumur ditambah 273. Nah, yuk mari kita selesaikan. Yang mana ya kira-kira yang harus kita selesaikan dulu? Oke, kita selesaikan dulu yang ini ya Nanda. Oke, selesaikan dulu. Berarti 60 bagi 4 bisa ya. 4 bagi 4 1, 60 bagi 4 15 ya, 15 kali 5 itu hasilnya adalah 75 tambah 273. Berapa itu? 273 tambah 75 hasilnya adalah 348 Kelvin. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya 60 derajat reaumur berapa Kelvin, hasilnya adalah 348 Kelvin ya Nanda. Oke, untuk konversi suhu Ustazah rasa cukup sampai di sini. Oke, setelah kita menyimak dari konversi skala termometer tadi yang Celsius, reaumur, Fahrenheit, Kelvin, kita masuk ke dalam membandingkan Celsius dengan skala suhu lainnya ya. Nah, contohnya di sini hubungan salah buat ustazahnya, itu bukan skala Fahrenheit dengan Kelvin ya, tapi skala Celsius dengan suhu lainnya. Berarti rumusnya adalah CA kurang C per CA kurang CB sama dengan XA kurang X per XA kurang XB, di mana CA itu adalah titik atas termometer Celsius, CB itu adalah titik bawah termometer Celsius, dan C saja itu adalah hasil pengukuran termometer Celsius. Kemudian untuk XA itu adalah titik atas termometer X ya, terserah mau pakai termometer apa saja, tapi kita pakai yang X. Kemudian XB itu adalah titik bawah dari termometer X. Kemudian X saja itu merupakan hasil pengukuran termometer X. Nah, untuk lebih jelasnya coba Ananda lihat contoh soal berikut. Oke, kita coba jawab soal yang tadi ya. Katanya di sini, seorang siswa membuat sebuah termometer X. Dia menetapkan min 10 derajat X ya, min 10 derajat X sebagai titik bawah. Kemudian 80 derajat X itu sebagai titik atas. Kemudian dia menggunakan termometer X untuk mengukur suhu air. Skala yang ditunjuk adalah 53 derajat X saat mengukur suhu air. Jika ia membandingkan hasil ukuran tersebut dengan termometer Celsius, berapakah hasil dari termometer Celsius? Nah, yuk kita buatkan dulu diketahui seperti biasa supaya memudahkan kita. Di sini ada nilai min 10 derajat X sebagai titik bawah. Titik bawah itu kita lambangkan dengan XB, titik bawah di termometer X, nilainya sama dengan min 10 derajat X. Kemudian 80 derajat X sebagai titik atas, berarti termometer X memiliki titik atasnya sama dengan 80 derajat
X. Kemudian saat dia mengukur suhu air, diketahuilah suhu air itu dia 53 derajat X. Berarti X-nya itu adalah 53 derajat X. Nah, yang ditanya berapa kalau 53 derajat X itu diganti ke termometer Celsius, berapa nilainya? Berarti titik-titik derajat Celsius ya nak. Nah, mari kita coba jawabnya. Nah, sebelumnya dari sini kita bisa tahu dulu ya, kalau termometer Celsius itu titik bawah nilai termometer Celsius adalah 0 derajat dan titik atas derajat Celsius itu adalah 100 derajat. Oke, ya. Yang ditanya adalah C-nya. Berarti kita jawab di sini. Rumusnya tadi CA titik atas Celsius kurang nilai Celsius per CA titik atas Celsius kurang CB atau titik bawah Celsius sama dengan XA titik atas di termometer X kurang X per XA titik atas di termometer X kurang XB, yaitu titik bawah di termometer X. Barulah kita masukkan nilainya. CA 100 kurang nilai C yang ditanya ya per CA 100 kurang CB-nya 0 ya. Kemudian XA 80 derajat kurang nilai X-nya 53 per XA-nya 80 kurang min 10. Nah, selesaikan. 100 kurang C bisa? Tidak bisa. Kita buatkan lagi di sini. 100 kurang C per 100 kurang 0, 100 sama dengan 80 kurang 53 berapa nak? Ayo cari. 80 kurang 53 sama dengan 27. Nah, 80 kurang min 10, kurang kali kurang min kali min hasilnya menjadi plus. Berarti 80 tambah 10 hasilnya adalah 90 ya. Oke. Nah, di sini ada angka cantik. Ada 27, ada 90. Bisa kita perkecil? Bisa. Kita sama-sama bagi 9. 27 bagi 9 hasilnya 3. 90 bagi 9 hasilnya 10. Berarti 3 per 10. Oke. Kita cantikkanlah bentuknya di sini. Berarti 100 derajat C 100 kurang C per 100 sama dengan 3 per 10. Nah, kali silangkan dia atas kali bawah, berarti 10 kali 100 kurang C sama dengan 3 kali 100. Nah, ini kalikan ke dalam. 10 kali 100 hasilnya 1000. 10 kalikan lagi ke dalam. 10 kali C berarti hasilnya adalah 10 C sama dengan 3 kali 100 hasilnya ada 300 ya. Nah, pindahkan yang 1000 ini ke sebelah kanan karena kita mau mencari nilai C. Berarti min 10 C sama dengan 300 kurang 1000. Yuk, berarti kita selesaikan. Min 10 C sama dengan 300 kurang 1000 hasilnya adalah min 700. Nah, kebetulan di kiri ada min, di kanan juga ada min, kita coret dia ya, tidak perlu karena sama-sama min kiri kanan. Hasil akhirnya berarti 10 C sama dengan 700. Nah, C sama dengan 700 per 10. Berarti 0 coret ya, coret ya ini ya, coret. Hasilnya akhirnya itu 70 per 1. 70 bagi 1 hasilnya dari 70 derajat Celcius. Nah, ini dia. Jadi, untuk 53 derajat X berapa Celcius? Itu adalah 70 derajat Celcius. Inilah hasil akhirnya. Oke, Anak. Sekian untuk hari ini Ananda semuanya. Semoga materi pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan Ananda semuanya ya nak ya. Dan Ustazah tekankan sekali lagi, jika ada materi dalam video ini yang Ananda kurang paham, boleh langsung hubungi Ustazah untuk menanyakan lebih lanjut
agar Ananda bisa memahaminya dengan baik. Jangan malu-malu ya nak ya. Oke, Ustazah tutup kelas hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.